Sabtu malam selalu tampak seperti dongeng. Lampu kristal berkilau, meja jamuan tersusun rapi, senyum tamu undangan memadati ruangan, seolah seluruh dunia sedang merayakan cinta dua insan. Namun keesokan paginya, suasana berubah total. Meja makan yang semalam menjadi tempat keluarga berkumpul kini dipenuhi invoice catering, dekorasi, dokumentasi, hingga biaya tak terduga yang menuntut segera dibayar. Kontras yang tajam ini menjadi pembuka kenyataan bahwa pesta megah seringkali hanya menunda realita, bukan menghapusnya. Fenomena ini makin terasa di era digital, ketika video pernikahan viral menjadi standar baru gengsi sosial. Wedding shaming marak di media sosial Indonesia, menciptakan tekanan terselubung agar setiap pasangan tampil semewah mungkin. Tabungan masa depan yang seharusnya jadi fondasi rumah tangga justru dibakar demi komentar pujian sesaat. Validasi orang lain pada akhirnya lebih berharga daripada stabilitas hubungan yang baru seumur jagung. Data Pengadilan Agama menunjukkan tren mengejutkan. Penyebab perceraian kini banyak berakar pada masalah ekonomi. Faktor perselingkuhan yang dulu mendominasi mulai tersingkir oleh tekanan finansial yang menghimpit pasangan muda. Lonjakan biaya hidup dan keputusan impulsif saat menikah menciptakan benturan keras antara ekspektasi dan kemampuan nyata. Semua ini memperlihatkan bahwa pesta hanyalah permukaan, sedangkan fondasi seringkali rapuh jauh sebelum akad terucap. Disinilah muncul istilah financial hangover, kondisi ketika euforia pesta runtuh dan digantikan kecemasan akut. Banyak pasangan mengaku tidak siap menghadapi kekeringan likuiditas setelah menghabiskan tabungan bertahun-tahun hanya untuk satu malam selebrasi. Rasa pusing bukan lagi karena kelelahan resepsi, tetapi karena angka saldo yang mendadak tercekat. Hangover ini sering berkembang menjadi ketegangan emosional yang sulit diurai. Masalah ini berakar dari pola pikir yang keliru. Masyarakat kita terbiasa habis-habisan di gerbang namun ngos-ngosan di perjalanan. Seperti pelari yang sprint penuh di 100 meter pertama lalu tumbang sebelum kilometer kedua. Pasangan muda terlalu berfokus pada acara pembuka daripada maraton panjang bernama pernikahan. Pesta dijadikan puncak, padahal seharusnya hanya prolog. Ketidakseimbangan prioritas ini membuka jalan pada banyak konflik yang akan datang. Ironinya, semakin mahal pesta pernikahan, seringkali tidak berbanding lurus dengan ketahanan hubungan. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi negatif antara biaya pesta dan durasi pernikahan, sebuah paradoks yang jarang disadari calon pengantin. Saat mata hanya tertuju pada dekorasi dan gaun mewah, realita hidup setelah hari H menjadi kabur. Kegembiraan sesaat menutupi risiko jangka panjang yang sebenarnya jauh lebih penting. Hingga akhirnya muncul pertanyaan yang lebih dalam, apakah pesta ini benar-benar perayaan cinta dua insan atau hanya ajang memenuhi ego orang tua dan ekspektasi tetangga? Apakah yang kita kejar adalah kehangatan rumah tangga atau tepuk tangan dari orang yang bahkan tidak akan hadir ketika kita menghadapi masalah? Pertanyaan ini mungkin terdengar tajam, namun justru di sanalah letak kejujuran yang perlu dihadapi semua calon pengantin. Mitos amplop balik modal sudah lama dianggap sebagai penyelamat finansial pesta pernikahan. Padahal logikanya cacat sejak awal. Banyak pasangan berkhayal bahwa semua biaya akan kembali lewat amplop tamu, seolah pesta adalah investasi yang pasti untung. Kenyataannya sangat berbeda. Jumlah tamu yang hadir tidak pernah stabil, nominal amplop tidak seragam, dan biaya vendor terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Menggantungkan stabilitas pernikahan pada asumsi yang tidak pasti hanya membuka pintu bagi kekecewaan yang menekan mental pasangan muda. Tekanan budaya juga turut memperburuk keadaan.
terutama bagi mereka yang hidup dalam posisi sandwich generation. Banyak orang tua menjadikan pesta sebagai ajang pembuktian status sosial kepada kerabat dan kolega, sehingga beban emosional jatuh pada anak yang sebenarnya ingin merayakan secara sederhana. Permintaan agar acara dibuat meriah sering tidak mempertimbangkan kemampuan finansial pasangan yang baru memulai hidup. Konflik diam-diam pun muncul, tercipta dari keinginan membahagiakan orang tua, tetapi harus mengorbankan pondasi ekonomi rumah tangga sendiri. Dalam banyak tradisi, pernikahan yang awalnya bernilai sakral perlahan berubah menjadi arena konsumsi pamer. Konsep conspicuous consumption menjelaskan bagaimana keluarga berlomba menampilkan kemewahan lewat dekorasi, busana, dan jamuan demi mengungguli standar yang ditetapkan lingkungan. Nilai spiritual yang seharusnya menjadi inti acara justru tertutupi oleh kompetisi tidak sehat yang memaksa calon pengantin mengikuti arus. Semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula tekanan yang menghantam mereka secara psikologis dan finansial. Situasi ini makin berat ketika muncul kewajiban biaya seperti uang panai atau mahar dalam nominal besar yang sering diambil melalui pinjaman. Simbol penghargaan terhadap wanita berubah menjadi beban finansial yang terus menghantui masa depan pasangan. Banyak suami merasa tercekik oleh kewajiban yang dibuat demi memenuhi tradisi tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Hutang yang seharusnya bisa dihindari justru menjadi titik awal tekanan mental yang akan mempengaruhi kualitas hubungan setelah menikah. Media sosial mempercepat tekanan ini dengan menciptakan standar visual yang nyaris tidak realistis. Paparan foto dan video pernikahan megah di Instagram dan TikTok mendorong efek FOMO pada pasangan muda, membuat acara sederhana terasa kurang berharga. Mereka lupa bahwa konten yang terlihat mudah diunggah seringkali ditopang oleh biaya yang sangat besar. Keinginan meniru estetika digital itu menggerus akal sehat dan membuat mereka rela menghabiskan ratusan juta hanya untuk beberapa detik pujian di dunia maya. Budaya sungkan semakin memperkeruh keadaan karena pasangan merasa tidak enak menolak tambahan permintaan dari keluarga besar. Padahal beberapa permintaan itu tidak esensial dan hanya meningkatkan pengeluaran tanpa memberi nilai emosional berarti. Ketidakmampuan berkata tidak membuat pasangan terjebak dalam spiral biaya yang membengkak, sementara tidak ada satupun yang berani mengambil sikap tegas. Sikap ini melahirkan frustrasi yang diam-diam tumbuh di antara dua keluarga. Semua kondisi ini akhirnya menegaskan satu kebenaran pahit. Memulai pernikahan dengan utang sama saja membangun rumah di atas pasir hisap. Fondasinya rapuh dan dapat runtuh kapan saja badai ekonomi datang menghantam. Tanpa kestabilan finansial, kebahagiaan yang diimpikan di awal pernikahan mudah berubah menjadi beban yang mengikis keharmonisan. Mempelajari pola ini adalah langkah awal agar pasangan baru tidak terjebak dalam lingkaran kesalahan yang sama. Cinta sering membuat pasangan yakin bahwa segala hal akan berjalan mulus. Padahal otak manusia memiliki optimisme bias yang kuat. Bias ini membuat kita percaya bahwa rezeki setelah menikah pasti meningkat, meski tidak ada perhitungan realistis yang mendukung keyakinan tersebut. Pasangan jadi merasa aman mengambil keputusan impulsif, seperti memilih gedung mahal atau paket premium, hanya karena yakin masa depan akan otomatis lebih cerah. Harapan itu tampak manis, tetapi justru menciptakan risiko besar ketika kenyataan tidak sesuai imajinasi. Hyperbolic discounting memperparah keadaan karena otak lebih memilih kesenangan instan daripada kenyamanan jangka panjang. Pesta mewah hari ini terasa jauh lebih penting daripada cicilan 5 tahun yang menunggu di depan mata. Keinginan menikmati momen
membuat pasangan mengabaikan tingkat stres yang mungkin muncul kemudian. Fenomena ini menjelaskan mengapa keputusan saat masa persiapan pernikahan seringkali didorong emosi, bukan pertimbangan rasional. Mental accounting juga berperan, di mana pasangan menganggap tabungan nikah sebagai uang mainan yang harus dihabiskan seluruhnya. Padahal tabungan itu bisa menjadi modal awal keluarga, bukan sekadar bahan bakar pesta. Pemisahan kategori uang yang keliru membuat pengeluaran tidak terkendali. Seakan jika tidak digunakan sekarang, maka nilainya akan hilang. Padahal kenyataannya, justru sebaliknya. Tabungan yang tersisa setelah menikah bisa menjadi pelindung penting dari guncangan ekonomi. Saat persiapan semakin padat, decision fatigue mulai mengambil alih. Ratusan pilihan vendor, tema dekorasi, paket dokumentasi, baju resepsi, hingga konsep entertainment menguras energi mental. Ketika otak lelah, kemampuan membuat keputusan rasional menurun drastis. Pasangan akhirnya mengiyakan opsi termahal hanya agar proses cepat selesai. Kelelahan ini menjebak mereka dalam pemborosan tanpa sadar, karena kecepatan dianggap lebih berharga daripada kewarasan finansial. Sunk cost fallacy menambah tekanan. Ketika kondisi keuangan berubah mendadak, pasangan sering tetap memaksakan vendor mahal karena merasa sayang dengan uang yang sudah keluar untuk DP. Padahal membatalkan bisa mengurangi kerugian jangka panjang, tetapi ego dan rasa malu menghalangi langkah yang lebih sehat. Mereka memilih berjalan terus meski jalurnya semakin berat, hanya karena sulit menerima bahwa keputusan awal mungkin keliru. Di balik semua ini, hormon seperti dopamin dan oksitosin sangat aktif selama masa pre-wedding, menciptakan perasaan bahagia yang mengaburkan kemampuan berpikir logis. Bagian otak yang bertugas untuk manajemen risiko dan perencanaan jangka panjang melemah, sehingga keputusan besar diambil dalam keadaan emosional yang tidak stabil. Pasangan merasa segalanya mungkin, padahal kemampuan finansial tidak berubah sama sekali. Euforia ini sering berakhir pada kecemasan setelah pesta selesai. Karena itu, musuh terbesar finansial calon pengantin bukanlah harga vendor atau mahalnya gedung, tetapi bias di dalam pikiran mereka sendiri. Bias tersebut membenarkan pengeluaran yang tidak rasional dan melumpuhkan kemampuan melihat konsekuensi jangka panjang. Mengerti cara kerja otak saat jatuh cinta membantu pasangan lebih waspada dan tidak terbawa arus keputusan impulsif. Kesadaran ini adalah langkah penting agar hubungan tidak diawali dengan beban yang sebenarnya bisa dihindari. Ketika pesta usai dan kehidupan nyata dimulai, tekanan finansial langsung mengambil peran besar dalam dinamika rumah tangga. Stres akibat tagihan membuat tubuh memproduksi hormon kortisol secara berlebihan yang berdampak langsung pada menurunnya gairah dan kehangatan emosional. Momen intim menjadi jarang, bukan karena kurang cinta, tetapi karena pikiran sibuk memikirkan saldo rekening yang terus menipis. Situasi ini menciptakan jarak halus yang perlahan tumbuh di antara pasangan tanpa mereka sadari. Dari tekanan tersebut, muncul fenomena yang sering tidak disadari, yaitu financial infidelity. Suami atau istri mulai menyembunyikan tagihan kartu kredit, biaya tambahan dari vendor, atau sisa cicilan yang belum diberitahukan, bukan karena ingin berkhianat, tetapi karena rasa malu dan takut memicu pertengkaran. Namun kebohongan kecil ini lama-kelamaan berubah menjadi jurang yang memisahkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah komponen terpenting dalam hubungan sehat. Seiring berjalannya waktu, pola komunikasi mulai berubah. Kalimat yang dulu berbunyi "kita menghadapi ini" bersama berubah menjadi "kamu penyebab semua ini". Tekanan finansial menggerogoti kemampuan pasangan
untuk melihat masalah sebagai tantangan bersama. Pengeluaran harian menjadi perdebatan. Belanja kecil saja bisa memicu pertengkaran karena setiap rupiah terasa penting. Perubahan dinamika ini membuat rumah tangga terasa lebih seperti medan perang daripada tempat pulang. Pertengkaran yang muncul seringkali dipicu hal kecil, seperti keputusan membeli barang murah atau membayar langganan bulanan. Padahal akar masalahnya bukan pada barang tersebut, melainkan ketegangan laten yang berasal dari perasaan tidak aman secara finansial. Ketika kecemasan terus menumpuk, kemampuan mengelola emosi melemah dan hal sepele bisa menjadi pemantik ledakan. Pasangan yang dulu harmonis mendadak berubah sensitif karena tekanan hidup yang belum stabil. Media sosial menambah beban psikologis melalui perbandingan kehidupan. Melihat pasangan lain tampak bahagia, liburan, atau membeli barang baru membuat seseorang mulai mempertanyakan kualitas hidupnya sendiri. Rasa tidak cukup muncul, kemudian berubah menjadi kekecewaan yang diarahkan pada pasangan. Mereka bertanya, mengapa hidup tidak seperti orang lain, padahal yang terlihat hanyalah potongan terbaik dari hidup yang mungkin penuh masalah juga. Dampak terbesar justru sering dirasakan oleh suami yang memikul identitas sebagai pencari nafkah utama. Ketika terbebani utang pesta, banyak pria merasa gagal sebagai pemimpin keluarga. Perasaan gagal itu membuat mereka menarik diri, enggan bercerita, atau bahkan melampiaskan stres dengan cara destruktif. Situasi ini memperlebar jarak emosional, membuat hubungan semakin rapuh karena tidak ada ruang aman untuk berbagi rasa takut dan tekanan. Pada akhirnya, cinta mungkin menyatukan dua orang, tetapi uang dan cara mengelolanya adalah oksigen yang menjaga hubungan tetap hidup. Ketika fondasi finansial goyah, seluruh aspek hubungan ikut terguncang. Memahami betapa besarnya pengaruh tekanan ekonomi terhadap intimasi menjadi langkah awal untuk memperbaiki komunikasi dan pola pengambilan keputusan. Hubungan yang sehat hanya mungkin tercipta ketika masalah uang dibicarakan dengan jujur dan dikelola bersama sebagai satu tim. Di tengah kebingungan memilih dekorasi, vendor, dan berbagai detail resepsi, prinsip stoik tentang dikotomi kendali menawarkan kejernihan yang menenangkan. Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan lahir ketika kita memusatkan energi pada hal yang bisa kita kendalikan, seperti kualitas hubungan dan kesiapan mental. Sebaliknya, opini tamu undangan, komentar kerabat, atau penilaian tetangga adalah hal yang berada di luar genggaman. Mengalihkan fokus ke kendali internal, membantu pasangan melihat bahwa esensi pernikahan tidak pernah terletak pada pesta, melainkan pada komitmen dua jiwa yang saling menopang. Epictetus pernah berkata bahwa orang kaya bukan yang memiliki paling banyak, tetapi yang paling sedikit kebutuhannya. Dalam konteks pernikahan, kalimat ini menjadi pengingat lembut bahwa kemewahan tidak berkaitan dengan jumlah dekorasi, jumlah tamu, atau panjangnya prosesi. Kekayaan sejati justru hadir ketika pasangan mampu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dan tidak diperbudak oleh kebutuhan palsu. Ketika definisi bahagia tidak lagi ditentukan oleh standar sosial, pasangan bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan harmonis. Perbedaan antara eudaimonia dan hedonia juga menjadi refleksi penting. Hedonia adalah kesenangan sesaat, seperti pesta meriah yang berakhir dalam satu malam. Eudaimonia adalah kebijaksanaan jangka panjang, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan bermakna. Banyak pasangan tanpa sadar menempatkan fokus pada momen instan yang cepat hilang, sementara pondasi jangka panjang justru terabaikan. Dengan memprioritaskan eudaimonia, pasangan mampu melihat pesta sekadar ritual, bukan pusat semesta pernikahan.
Teknik premeditatio malorum mengajak pasangan membayangkan skenario terburuk sebelum mengambil keputusan penting. Bayangkan, jika salah satu kehilangan pekerjaan atau pendapatan tiba-tiba menurun, apakah cicilan pesta mewah masih masuk akal? Visualisasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegaskan bahwa keputusan bijak selalu mempertimbangkan masa depan. Pasangan yang mampu mengantisipasi risiko akan lebih siap menghadapi perubahan dibanding mereka yang hanya mengikuti arus emosional persiapan pernikahan. Materialisme sering memikat dengan cara halus, membuat kita percaya bahwa kenangan indah harus mahal. Padahal, validasi sosial adalah mata uang yang sangat cepat mengalami inflasi. Pujian di hari pesta hanya bertahan beberapa jam, sementara konsekuensi finansialnya bisa bertahan bertahun-tahun. Mengurangi ketergantungan pada pengakuan luar bukan berarti mengorbankan kebahagiaan, tetapi justru membuka ruang untuk menciptakan momen yang lebih tulus dan intim bersama pasangan. Konsep berkecukupan atau the art of enoughness mengajarkan bahwa perayaan sederhana bisa tetap sakral selama niatnya jernih. Pasangan tidak harus mengikuti standar mewah untuk dianggap bahagia. Dengan memahami batas kemampuan, mereka justru menciptakan ruang untuk memilih hal yang benar-benar penting. Hidup sederhana bukan bentuk kekurangan, melainkan pilihan sadar untuk mengutamakan kedamaian daripada penampilan luar. Keberanian untuk hidup sederhana di tengah budaya pamer adalah bentuk integritas tertinggi. Ketika pasangan berani berkata cukup terhadap tekanan eksternal, mereka sedang membangun karakter bersama. Karakter itulah yang nantinya menjadi pondasi menghadapi badai hidup. Pernikahan yang kuat lahir bukan dari panggung megah, tetapi dari dua orang yang berani menetapkan batas sehat demi masa depan yang lebih stabil dan penuh kehangatan. Langkah awal untuk membangun pernikahan yang sehat adalah keberanian melakukan financial nudity, yaitu keterbukaan total tentang kondisi finansial masing-masing sebelum menikah. Banyak pasangan merasa canggung membicarakan gaji, utang, aset, atau riwayat pinjaman, padahal kejelasan ini menentukan arah rumah tangga. Ketika semua informasi terbuka, keputusan bisa diambil dengan tenang tanpa ada kejutan yang berpotensi memicu pertengkaran di kemudian hari. Transparansi adalah bentuk kedewasaan, bukan ancaman bagi romantisme. Setelah itu, konsep post-wedding runway menjadi penting untuk dipahami. Pasangan idealnya memiliki dana tunai yang cukup untuk biaya hidup minimal 6 bulan setelah pesta. Dana ini berfungsi sebagai landasan aman selama masa adaptasi pernikahan yang penuh perubahan. Banyak pasangan fokus pada resepsi hingga lupa bahwa kehidupan nyata justru dimulai setelah tamu pulang. Dengan runway yang kuat, tekanan finansial tidak langsung menghantam rumah tangga di bulan pertama pernikahan. Alokasi anggaran juga perlu dibalik. Alih-alih memprioritaskan dekorasi atau entertainment, budget untuk isi rumah, dan dana darurat seharusnya diamankan terlebih dahulu. Ini memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi sebelum memikirkan hal-hal estetis. Ketika anggaran utama sudah terkunci, pasangan bisa menentukan skala pesta dengan lebih realistis. Pola ini membantu menahan kegairahan impulsif agar tidak mengorbankan stabilitas jangka panjang. Negosiasi dengan orang tua seringkali menjadi tantangan tersendiri. Banyak pasangan muda merasa terjepit antara keinginan merayakan secara sederhana dan ekspektasi keluarga besar yang ingin mengadakan pesta megah. Menghadapi situasi ini membutuhkan pendekatan yang lembut namun tegas. Menyampaikan data, perhitungan biaya, dan gambaran kondisi finansial secara jujur dapat membantu orang tua memahami bahwa keputusan menyederhanakan pesta bukan bentuk pembangkangan,
tetapi bentuk tanggung jawab. Banyak pasangan juga perlu mempertimbangkan perjanjian pranikah atau setidaknya kesepakatan tertulis mengenai pengelolaan uang. Di Indonesia, topik ini masih dianggap tabu, seolah membicarakan dokumen berarti merencanakan perpisahan. Padahal dokumen ini berfungsi sebagai manajemen ekspektasi agar keuangan bisa berjalan profesional. Kesepakatan yang jelas memberikan rasa aman karena kedua pihak memahami batasan, kewajiban, dan hak masing-masing sejak awal. Langkah berikutnya adalah menetapkan visi keuangan bersama untuk 5-10 tahun ke depan. Ketika tujuan jangka panjang jelas, seperti membeli rumah, membangun usaha, atau menyiapkan dana pendidikan anak, uang pesta yang dihemat memiliki arah yang bermakna. Visi ini menuntun pasangan agar tidak mudah tergoda mengikuti tren pernikahan yang cepat berubah. Dengan tujuan yang sama, proses berhemat menjadi lebih ringan dan terasa saling mendukung. Keseluruhan langkah ini merangkum satu prinsip penting. Pernikahan yang sehat bermula ketika diskusi tentang masa depan jauh lebih nyaring daripada diskusi soal warna dekorasi pelaminan. Pasangan yang berfokus membangun bahtera, bukan panggung, akan memiliki pondasi emosional dan finansial yang lebih stabil. Mereka tidak hanya merayakan cinta, tetapi juga menyiapkan wadah kokoh untuk menjalani hidup bersama dalam segala kondisi. Disinilah pesta berubah dari pusat perhatian menjadi simbol sederhana perjalanan besar yang baru dimulai. Pesta pernikahan hanyalah satu hari dalam kalender, sedangkan pernikahan adalah perjalanan panjang yang harus dijalani setiap hari. Banyak pasangan menghabiskan begitu banyak energi untuk mempersiapkan momen singkat, tetapi lupa menyiapkan fondasi untuk semua hari setelahnya. Ketika sorotan lampu padam dan lantai dansa menjadi sepi, kenyataan hidup membuka bab baru yang jauh lebih panjang. Disinilah pentingnya mengubah fokus dari kemewahan acara menuju kualitas kehidupan bersama. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri, dan tantangan terbesar saat ini adalah tekanan sosial yang memaksa pasangan menjalani gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Mengajak calon pengantin menjadi cycle breaker adalah ajakan untuk menghentikan lingkaran utang gengsi yang diwariskan turun-temurun. Dengan berani menentang budaya pamer, mereka menciptakan standar baru tentang kemapanan, standar yang diukur dari ketenangan pikiran dan kestabilan keuangan. Keberanian ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi berikutnya. Hadiah pernikahan terbaik bukanlah album foto mewah atau dokumentasi sinematik yang indah. Hadiah terbaik adalah tidur nyenyak, tanpa rasa takut, tanpa dikejar tagihan, dan tanpa tekanan yang membebani hubungan setiap bulan. Kebebasan finansial memberi ruang bagi kasih sayang tumbuh dengan jujur, tanpa distorsi dari kecemasan ekonomi. Ketenangan inilah yang kelak menjadi sumber kekuatan ketika pasangan menghadapi situasi sulit dalam kehidupan rumah tangga. Makna sakral pernikahan juga perlu dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Janji suci di hadapan Tuhan tidak pernah diukur dari kemewahan dekorasi atau panjangnya susunan acara. Banyak pasangan yang merayakan dengan sederhana tetap memiliki pernikahan yang hangat dan penuh berkah. Kesakralan terletak pada niat dan komitmen, bukan pada jumlah tamu atau nilai anggaran. Kesadaran ini membantu pasangan merayakan cinta tanpa harus kehilangan kedamaian batin. Bagi mereka yang sedang menabung dan berjuang, perjalanan ini mungkin terasa lambat. Namun kesabaran dan kedisiplinan hari ini adalah investasi jangka panjang untuk keharmonisan rumah tangga. Setiap rupiah yang ditahan dari pengeluaran tidak penting, menjadi pondasi kecil yang memperkuat masa depan. Mereka yang mampu mengendalikan diri sejak awal biasanya lebih siap menghadapi badai hidup,
karena mentalitas yang dibangun berakar dari kesadaran dan tanggung jawab. Seluruh pesan video ini dapat dirangkum dalam satu ajakan sederhana. Redefinisikan arti mewah. Mewah bukan lagi soal pesta megah, tetapi tentang kebebasan waktu dan finansial yang memberi pasangan ruang untuk bertumbuh. Ketika definisi ini berubah, tekanan sosial kehilangan kekuatannya dan pasangan bisa menentukan jalur hidup mereka sendiri. Kebebasan inilah yang menjadi bentuk kemewahan tertinggi di era modern.